Bismillahirrahmanirrahim. 4. Teori India. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Orison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, India. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya, Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Pendapat bahawa Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Kelemahan itu ditemukan oleh Morrison. Ia berpendapat bahawa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Morrison mematahkan teori Gujarat ini dengan menunjuk pada kenyataan bahawa pada masa Islamisasi Samudra Pasai, yang raja pertamanya wafat tahun 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian, tahun 699 Hijriah atau 1298 Masehi, Cambai, Gujarat ditaklukkan kekuasaan Muslim. Jika Gujarat adalah pusat Islam, yang dari tempat itu para penyebar Islam datang ke Nusantara, maka pastilah Islam telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Raja Malik As-Saleh, yakni sebelum tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Morrison selanjutnya mencatat, meski lasyar Muslim menyerang Gujarat, beberapa kali Raja Hindu di sana mampu mempertahankan kekuasaannya hingga tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Mempertimbangkan semua itu, Morrison mengemukakan pendapatnya bahawa Islam di Nusantara bukan berasal dari Gujarat, melainkan dibawa oleh para penyebar Muslim dari pantai Coromandel pada akhir abad ke-13. 5. Teori masuknya Islam ke Nusantara adalah teori Bangladesh. Teori Bangladesh dikenal juga dengan nama teori Bengali. Dikemukakan oleh S.K. Fatimi. Teori ini mengemukakan bahawa Islam datang di Nusantara berasal dari Bengali. Teori ini didasarkan atas tokoh-tokoh terkemuka di Pasai adalah orang-orang keturunan dari Bengali. Menurut beberapa pendapat, berdasarkan teori Bengali, berarti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11 Masehi. S.K. Fatimi berpendapat bahawa mengaitkan seluruh batu nisan yang ada di Pasai, termasuk batu nisan Maulana Malik As-Saleh, dengan Gujarat adalah keliru. Menurut penelitiannya, bentuk dan gaya batu nisan Malik As-Saleh berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan lain yang ditemukan Nusantara. Fatimi berpendapat, bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal.
Oleh karenanya, seluruh batu nisan itu hampir dipastikan berasal dari Bengal. Dalam kaitan dengan data artefak ini, Fatimi mengkritik para ahli yang mengabaikan batu nisan Siti Fatimah bertanggal 475 Hijriah atau 1082 Masehi yang ditemukan di Leran, Jawa Timur. Teori bahwa Islam di Nusantara berasal dari Bengal bisa dipersoalkan lebih lanjut, termasuk berkenaan dengan adanya perbedaan mazhab yang dianut kaum muslim Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab yang dipegang oleh kaum muslimin Bengal, yaitu mazhab Hanafi. 6. Teori Cina. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari pada beberapa bukti, yaitu A. Fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Pada tahun 879 Masehi. B. Adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. C. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, yaitu Raden Patah. D. Gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. E. Catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina.